Sahabat akan selalu ada ketika kita sedang membutuhkan pertolongan dan dukungan support moral. Ya, seperti itulah yang dilakukan oleh Ivan Gunawan yang terus memberikan dukungan moral kepada Ayu Ting Ting, di mana terus-menerus tiada henti mendapatkan hujatan dan bulian dari para haters. Dan kali ini Ayu Ting Ting pun melaporkan haters ke polisi karena dianggap sudah keterlaluan dan tidak hanya menyerang dirinya, melainkan juga Bilqis, anak tercintanya yang tidak tahu apa-apa. Ivan Gunawan sebagai seorang sahabat dan teman dekat dari Ayu Ting Ting tentu saja memberikan dukungan 100% karena langkah Ayu Ting Ting merupakan langkah salah satu seorang warga negara Indonesia yang membutuhkan perlindungan hukum ketika disakiti oleh perbuatan haters. Ivan Gunawan pun tidak habis pikir bagaimana bisa ketika Ayu Ting Ting yang tersakiti dan direndahkan oleh aksi bully para haters justru muncul petisi untuk memboikot Ayu Ting Ting. Bahkan langkah Ayu Ting Ting melaporkan haters ke polisi dengan ditemani kuasa hukum handal yaitu Minola Sebayang, menurut Ivan Gunawan sudah merupakan langkah yang tepat. Bagi Ivan Gunawan, dirinya dan Ayu Ting Ting yang berprofesi sebagai artis tidak selayaknya menerima hujatan dari para haters. Karena artis dan selebriti pun memiliki hati serta perasaan yang dapat tersakiti. Dan ketika hati tersakiti, berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Lalu seperti apa bentuk dukungan Ivan Gunawan atas langkah Ayu Ting Ting melaporkan haters ke polisi? Saksikan liputan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sahabat akan selalu ada dan mendukung langkah kita yang terbaik. Seperti itulah yang dilakukan oleh Ivan Gunawan terhadap Ayu Ting Ting, di mana pada akhirnya Ayu Ting Ting melaporkan perbuatan haters ke polisi. Langkah tersebut didukung oleh Ivan Gunawan karena tindakan yang Ayu Ting Ting lakukan merupakan bentuk perlindungan seorang ibu kepada anaknya yaitu Bilqis yang juga kerap ikut dihujat oleh para haters. Sehingga mengetahui bahwa Ayu Ting Ting telah melaporkan haters ke polisi, tentu saja Ivan Gunawan mendukung 100%. Apalagi Ayu Ting Ting yang melaporkan haters ke Polda Metro Jaya telah didampingi oleh kuasa hukum yang sangat dipercaya, Minola Sebayang. Menurut Ivan Gunawan, profesi sebagai artis bukan berarti harus bisa menerima hujatan dari para haters. Karena profesi sebagai artis juga manusia yang memiliki perasaan. Sehingga apabila Ayu Ting Ting yang berprofesi sebagai artis tersakiti hatinya, tentu memiliki hak untuk memproteksi diri dengan cara salah satu jalannya adalah meminta perlindungan hukum. Oh iya, kemarin Ayu juga udah melakukan preskon ya, cerita juga kita ke Brownies gitu. Tanggapan Kak Igun seperti apa? Ya kalau saya sih dukung aja, setiap orang yang tersakiti pasti punya hak menjawab, punya hak memproteksi diri gitu. Jadi ya saya sih support apa yang sudah dilakukan sama Ayu. Oh saya sih nggak tahu sih, tapi kalau saya memposisikan diri saya adalah Ayu Ting Ting juga saya akan melakukan hal yang sama sih gitu. Sendiri minta masukan dari teman-teman juga. Saya rasa masukannya lebih pas dari pengacara ya. Gitu kan Ayu juga menunjuk pengacara yang dia percaya gitu. Jadi saya rasa juga memang lebih terarah sih gitu. Terus bercerita nggak sih sama Kak Igun dulu? Kebetulan kita nggak pernah mau masuk terlalu jauh sih gitu. Jadi kalau misalnya lagi di Brownies juga, kalau kita sering ngebahas kan dianya juga jadi sedih gitu. Jadi kalau di lokasi ya kita senang-senang aja. Berarti supportnya untuk Ayu dari sana? Ya supportnya selama ini kita selalu masih keep in touch, mendukung. Itu salah satu bentuk support sih. Ya itu dia tuh di lokasi nggak pernah nunjukin muka bete-nya, muka sedihnya, muka keselnya gitu. Ya Ayu kan punya haters bukan setahun 2 tahun gitu kan, tapi dia selalu diam.
Tapi di saat kali ini mengusik keluarganya dia, khususnya anaknya, ya buat saya semua ibu juga pasti akan melakukan hal yang sama gitu. Ya kan, Ayu Ting Ting manusia bukan robot gitu. Sebesar-besarnya hati manusia kan juga ada titik kesabarannya. Lagi pula sekarang kan juga ya negara ini kan negara hukum kan gitu. Jadi ya siapa yang bersalah dan melanggar hukum ya harus bisa bertanggung jawab gitu. Jadi di sini saya mau tekankan bukannya oh kalau mau jadi artis tuh harus sabar, jadi artis tuh harus mau dihujat, jadi artis tuh harus mau diputar balikan. Ya enggak dong, kan sama aja. Semua kan artis kan profesi juga gitu. Semakin kesini Bilqisnya juga makin ke bawah-bawah banget gitu. Kalau dulu mungkin cuma sayanya aja gitu kan. Kalau saya kan ya walaupun ya mungkin kadang ada rasa kesel, ada rasa pengen lapor dan lain-lain, cuma kan masih saya tahan karena saya tahu konsekuensi saya sebagai seorang artis itu. Cuma kok semakin kesini anak saya tuh semakin dibawa-bawa, sedangkan dia kan nggak ada sangkut pautnya dengan saya. Itu sih yang bikin saya kayaknya nggak bisa nih kalau saya diem aja. Ivan Gunawan pun merasa sangat heran mengapa Ayu Ting Ting yang direndahkan oleh haters serta disakiti malah diboikot. Ivan Gunawan sangat mempertanyakan hal ini. Tentu saja mengetahui ketika Ayu Ting Ting melaporkan haters ke Polda Metro Jaya dengan didampingi dan ditemani kuasa hukum Minola Sebayang, Ivan Gunawan sangat mendukung keputusan Ayu Ting Ting tersebut. Karena hal ini merupakan sebuah bentuk perlindungan Ayu Ting Ting kepada dirinya sendiri dan yang terutama adalah kepada Bilqis, di mana ibu manapun tidak akan pernah rela jika anaknya disakiti oleh orang lain. Makanya kemarin dari live Instagram saya bingung. Ayu yang tersakiti, Ayu yang direndahkan, kok jadi Ayu yang diboikot? Ya kan? Lah gimana cerita urusannya? Lo orang udah hatinya hancur, hatinya rusak, kok malah diboikot, malah kalian ngebelain hatersnya Ayu gitu kan. Itu sesuatu yang aneh kan gitu. Jadi ya buat saya rasa Ayu dengan Bang Minola tepatlah gitu. Insya Allah Ayu mendapatkan apa yang dia inginkan untuk Bilqis gitu. Ya orang tua siapa sih yang pengen anaknya disakitin gitu. Sama gitu halnya dengan ayah ibu ke saya gitu. Mereka sakit hati saya diginiin. Begitupun saya punya anak gitu. Saya juga bisa merasakan apa yang orang tua saya rasakan gitu. Ketika anak saya diperlakukan seperti ini, saya pun akan maju gitu. Sama halnya dengan ayah sama ibu. Jadi mereka support apa yang saya lakuin sekarang. Sebagai seorang artis dan publik figur, Ivan Gunawan juga sempat merasakan adanya haters yang menyerang pernyataan dirinya saat melakukan live di Instagram. Ivan Gunawan pun mengakui peristiwa tersebut sempat membuat emosinya hampir meledak dan ada keinginan untuk berkonsultasi ke pengacara untuk melaporkan akun-akun yang mengambil potongan statementnya saat melakukan live di Instagram. Namun pada akhirnya Ivan Gunawan pun mengurungkan niatnya karena berpikir hal tersebut akan membuang-buang waktu dan tenaganya. Kalau saya sih nggak ada ya gitu. Tapi kalau kemarin sih ada gitu. Saya aja kemarin udah mau meledak gitu. Saya aja kemarin udah mau konsultasi sama pengacara gitu. Tapi saya berusaha untuk berdamai sama diri saya sendiri aja gitu. Karena kalau saya ngeributin akun-akun, pertama ngebuang waktu saya, ngebuang tenaga saya gitu. Jadi lebih baik saya diam aja, nggak saya pikirin. Karena saya bisa menentukan yang mana yang bisa saya baca, yang mana enggak. Yang mana yang bisa saya ajak bicara, yang mana enggak gitu. Kalau aku sih seperti itu ya. Karena orang biasa ngatain saya gendut, ngatain saya gajah, ngatain saya beruang, itu udah biasa sih. Jadi saya nggak terlalu ambil pusing gitu. Lagi pula kemarin ada sebenarnya permasalahan saya itu kalau saya tuntut tuh bisa karena oknum tersebut mengambil potongan live Instagram saya sehingga membuat provokasi dan membuat orang-orang yang nggak ngerti tapi jadi sok ngerti gitu. Karena di kata-kata saya juga cukup jelas gitu. Saya nggak ada menghina pembantu. Saya rasa setiap orang, nggak usah orang kaya deh,
setiap orang di rumah ada orang kerja, pasti kan punya aturan. Kalau nggak punya aturan nih, ya jangan kerja sama orang gitu kan. Mau di mana mau kerja apapun pasti punya aturan kok. Kalian kerja ada jam kerjanya, istirahat jam segini. Lah kalau mau hidup bebas jangan kerja sama orang gitu. Kan saya bilang, kalau saya punya pembantu main sosial media, habis sama gue, apalagi jadi hater. Itu berarti pembantunya siapa? Nah, ya kan, tapi karena orang tergoreng, udah terlanjur ikut-ikut, terlanjur kesel, kalau dia ingetin lagi, diulang lagi, malu gitu kan. Dan lagi pula haters tuh nggak berani one-on-one kok, gitu. Saya sih alhamdulillah setiap orang ketemu saya minta foto ya gitu. Dan nggak ada tuh misalnya dari 1000 komen baik, 1 yang komen jelek tuh nggak ada. Tapi kalau semuanya komen jelek, ya itu kan ngerasa jadi ada temennya gitu. Pihak kepolisian Polda Metro Jaya mengatakan pada hari Jumat 19 Agustus 2021, Ayu Ting Ting telah melaporkan hatersnya dengan bukti-bukti yang ada. Pasal yang dilaporkan haters tersebut menurut polisi adalah pasal 315 KUHP, yaitu dugaan penghinaan. Hingga saat ini, laporan Ayu Ting Ting masih diteliti terlebih dulu dengan terlapor adalah akun Instagram Gundik Empang. Sementara itu, Minola Sebayang mengungkapkan jika langkah hukum yang telah dilakukan oleh Ayu Ting Ting dan keluarga merupakan langkah yang serius dan tidak main-main. Secara prosedur, jika laporan Ayu Ting Ting telah memenuhi dan lengkap unsur-unsur yang disangkakan, maka akan dilakukan pemanggilan terhadap haters tersebut selama 3 kali pemanggilan. Dan jika sudah 3 kali pemanggilan tidak hadir, maka besar kemungkinan pihak kepolisian akan menetapkan haters asal Bojonegoro tersebut sebagai DPO atau daftar pencarian orang. Tanggal 20 sore yang lalu, 20 Agustus yang lalu, ada seseorang perempuan inisialnya adalah AR datang ke Polda Metro Jaya untuk membuat laporan polisi. Ya. Buat laporan polisi tentang adanya penghinaan di pasal 315 KUHP, ya, bukan 351, 315 KUHP tentang penghinaan. Ini dugaan, ya. Terlapornya adalah akun Instagram @gundik_empang. Ini yang terlapor tentang adanya penghinaan cuitan dari akun Instagram tersebut terhadap pelapor dan juga anaknya. Ini keterangan awal pada saat membuat laporan polisi saudari AR. Laporan polisinya baru kemarin, tanggal 20. Hari apa itu? Hah? Nah, sekarang laporannya lagi diteliti oleh teman-teman Krimum Polda Metro Jaya. Lagi kita teliti dulu terhadap dugaan persangkaan di pasal 315. Nanti kita lihat, ya. Rencana tindak lanjutnya pasti nanti setelah itu kalau memang naik penyelidikan akan kita undang interview pelapor dulu dengan membawa bukti-bukti dan juga saksi-saksi yang lain. Ya, nanti kita sampaikan lah kalau memang sudah mulai naik ke tingkat penyelidikan. Ya, mari diteliti dulu nih, belum penyelidikan. Masih diteliti dulu, LP ini baru sampai ke Krimum Polda Metro Jaya. Nanti diteliti dulu, biasanya setelah diteliti baru menyiapkan administrasinya kalau memang naik penyelidikan. Siapa dulu yang mau diundang di interview. Ya, mekanismenya yang diundang pasti yang melapor dulu dong. Kan melapor, karena kan dia melapor, nanti akan kita undang, bawa bukti-buktinya apa, kamu melaporkan nih tentang penghinaan. Oh ini Pak, ada apa, bukti-bukti di handphone saya misalnya, itu nanti jadi pada bukti dulu, ya. Oke. Kalau memang unsur-unsur yang disangkakan kepadanya sudah terpenuhi, kemudian penyidik kepolisian merasa cocok, tepat secara hukum untuk ditingkatkan lidik ke sini dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka, dipanggil 3 kali tidak datang karena keberadaannya, ya mungkin polisi akan melakukan red notice misalnya, ya, red notice atau mungkin DPO.
Sementara itu, Sutikno Onsu selaku tokoh masyarakat Bojonegoro mengatakan pihaknya akan terus memantau atas laporan Ayu Ting Ting kepada haters yang berasal dari Bojonegoro. Dirinya berharap agar masalah yang terjadi antara Ayu Ting Ting dengan haters asal Bojonegoro dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan saling memaafkan. Namun di sisi lain, jika keluarga dari haters tidak terima dengan aksi kedatangan orang tua Ayu Ting Ting saat berada di kediaman orang tua haters dan ingin melaporkan balik orang tua Ayu Ting Ting ke polisi, pihaknya selaku tokoh masyarakat Bojonegoro juga akan mendampingi pendampingan hukum. Ya kita tunggu aja, kita lihat aja Bang, kita lihat aja. Kalau misalnya dari pihak keluarga nanti itu siap untuk melapor balik, kami selaku tokoh masyarakat di Bojonegoro siap untuk membantu pendampingan hukum. Siap membantu pendampingan hukum apa yang harus dilakukan oleh keluarga Kartika. Nah, masalah melaporkan balik itu adalah hak prerogatif keluarga Kartika, Bang. Kalau misalnya keluarga Kartika Damayanti ingin melakukan lapor balik, maka kita selaku tokoh masyarakat di Bojonegoro akan siap mendampingi keluarga Kartika, apa yang harus dilakukan oleh keluarga Kartika Damayanti. Begitu Bang. Kalau pesan kita masalah hal ini, kalau harapan kita jangan sampai diperpanjang. Kita ini sudah susah kondisi pandemi 19 belum sirna atau belum reda. Tetapi ini kan masalah keluarga, sehingga kalau misalnya nanti bisa dilakukan secara kekeluargaan, maka akan lebih mulia di mata keluarga Ayu Ting Ting dan Ayu Ting Ting sendiri. Nah, harapan kami seperti itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.